Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto hari ini menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri di Istana Negara Jakarta. Untuk mengetahui terkait agenda tersebut, saat ini kami telah terhubung dengan rekan Fani Agnia di lokasi. Fani, apakah ratas Presiden dengan para menteri masih berlangsung atau sudah selesai? Silakan. Ya, selamat petang Semi dan juga pemirsa. Terkait rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta ini memang baru saja selesai dilakukan antara Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Tentu ada sejumlah pembahasan yang dilakukan kurang lebih selama 2 jam sejak pukul 14 hingga saat ini. Memang ini ada 2 kloter dari rapat terbatas yang memang dalam rapat terbatas ini ada satu poin penting yang saya ingin sampaikan kepada Anda dan juga pemirsa, yaitu terkait dengan peringatan Hari Pahlawan yang beberapa hari lagi, 5 hari lagi akan digelar, dan memang ini juga menjadi peringatan secara nasional. Dan pemirsa, tidak hanya itu, tadi dilaporkan langsung oleh Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua dari Gelaran Tanda Kehormatan dan juga Tanda Jasa, Fadlizon, di hadapan Presiden Prabowo Subianto melaporkan perkembangannya yang memang ini sudah ada 49 calon nama-nama tokoh yang akan nantinya mendapatkan gelar ataupun anugerah kepahlawanan nasional. Dari 49 nama itu dapat dijabarkan bahwa 40 nama ini yang memang sudah memenuhi syarat dan juga ketentuan. Kemudian 9 nama ini merupakan hasil lanjutan ataupun bawaan yang memang di tahun sebelumnya telah diajukan sebagai beberapa tokoh yang akan menerima anugerah kepahlawanan nasional. Disampaikan juga oleh Menteri Fadlizon bahwa dari 49 nama ini ada 24 nama yang menjadi prioritas dari Dewan GTK ataupun gelar tanda jasa dan juga tanda kehormatan. Kemudian pemirsa, kita melihat ada sejumlah aspek tahapan dari 49 nama ini yang memang telah melewati berbagai seleksi dan juga pengkajian, mulai dari seleksi, pengkajian dan juga penelitian dari tahap kabupaten, kota hingga nasional. Kalau kami melihat ini dalam proses penelitiannya dilakukan penelitian yang memang mengundang akademisi dan juga sejumlah peneliti. Tidak hanya itu pemirsa, memang dalam tahap nasionalnya ini juga melibatkan tim pengkaji dan juga penelitian gelar pusat serta tim pengkaji dan penelitian gelar daerah yang dibentuk oleh Kementerian Sosial. Tentu adanya tim pengkaji dan penelitian ini diharapkan dapat benar-benar menseleksi dan juga dapat memprioritaskan nama-nama ataupun sejumlah aspek yang memang berjasa bagi negara dan juga bangsa. Tidak hanya itu, juga memang dapat mengukirkan prestasi yang memang sebelum-sebelumnya telah diberikan kepada negara. Kemudian pemirsa, kalau kami melihat ini ada sejumlah nama-namanya, diantaranya dapat saya sampaikan kepada Anda yang akan menjadi ataupun proyeksi dari calon penerima tanda kehormatan ataupun anugerah pahlawan. Diantaranya ada Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, kemudian ada Ali Sadikin dari DKI Jakarta, kemudian ada juga ini memang diproyeksikan adanya nama Soeharto. Namun tadi ketika kami mengkonfirmasi kembali kepada Menteri Kebudayaan Fadlizon bahwa memang salah satu nama, yaitu nama Soeharto ataupun Presiden Republik Indonesia itu memang sudah masuk ke dalam proyeksi dan beberapa hal pertimbangan ataupun seleksi serta penelitiannya sudah memenuhi syarat dan juga ketentuan. Nantinya kita akan melihat pemirsa di tanggal 10 November 2025 yang juga akan diproyeksikan dibacakan oleh Presiden Prabowo Subianto gelar kepahlawanan nasional, bahwa ada 49 nama yang akan menjadi pahlawan nasional di tahun 2025 ini. Tidak hanya itu pemirsa, memang dalam rapat terbatas kali ini juga ada sejumlah pembahasan lainnya. Di antaranya tadi terkait dengan perkembangan ekonomi di Indonesia. Kita ketahui bersama bahwa ini sudah memasuki kuartal ketiga di tahun 2025 dengan sejumlah peningkatan pertumbuhan ekonomi, meskipun memang di kuartal ketiga ini ada di angka 5,4% dan tidak jauh berbeda dengan kuartal ketiga. Namun tadi disampaikan oleh Menko Airlangga bahwa angka tersebut angka yang terjaga dan juga cukup stabil. Kemudian tidak hanya itu pemirsa, juga rapat terbatas membahas terkait dengan upaya dari penggentasan kemiskinan melalui sekolah rakyat. Kemudian juga pembahasan terkait dengan upaya
meminimalisir adanya pengangguran di Jakarta dan juga di beberapa titik daerah lainnya dengan memaksimalkan adanya sekolah vokasi untuk SMK dan juga untuk SMA, memberikan adanya pepanduan dari skill-skill yang memang sudah dimiliki oleh anak-anak sekolah, diharapkan nantinya bisa mengurangi angka pengangguran yang ada di Indonesia. Sementara itu, Sam, terkait dengan rapat terbatas pada hari ini yang memang sudah selesai dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah anggota Kabinet Merah Putih. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Fani atas informasinya. Tetap jaga kesehatan dan selamat bertugas kembali.